Baik, kita akan memulai kelas kita, kelas yang keempat. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang baru gabung, mungkin di awal saya akan mengulang kembali materi pada kelas yang lalu, karena yang kelas yang lalu itu minta maaf saya lupa untuk record, dan saya akan menebus materi itu pada sesi ini pada bagian awal. Nah, untuk itu supaya tidak membuang lebih banyak waktu, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan kekuasaan-Mu itulah yang memungkinkan kami masih boleh berkumpul bersama-sama dalam webinar ini. Kami rindu untuk lebih lagi ya Tuhan, belajar untuk lebih mengetahui akan hikmat yang dibutuhkan di dalam kami menjalankan tugas kepemimpinan. Mari ya Roh Kudus, Engkau akan menolong kami, memberi kepada kami kemampuan, baik hamba-Mu yang akan menyajikan materi, maupun teman-teman yang akan mengikutinya. Kami sama-sama aman di dalam lindungan-Mu, kami sama-sama boleh memahami apa yang harusnya kami ketahui untuk kami boleh terapkan di dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita ada 1, 2, 3, 4 orang. Kita akan memulai kelas kita walaupun hanya 4 orang saja. Dan saya akan share screen untuk materi yang akan menjadi pembahasan kita. Saya mohon ada feedback. Apakah sudah nampak PowerPoint-nya? Mungkin boleh tolong. Ya, sudah nampak, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya mengulang kembali pelajaran pada hari Senin karena ini sudah direkod. Nah, kita sudah atau selesai dalam apa itu kepemimpinan transformatif. Nah, kita akan ulas tuntas mulai pada kelas ini. Ini slide yang kita sudah ikuti di kelas terakhir. Ya, arti harfiah daripada kepemimpinan transformatif adalah kepemimpinan yang memiliki nilai, keyakinan, dan kebutuhan yang mencakup segala upaya demi tercapainya perubahan positif yang membawa keuntungan orang yang dipimpin dan situasi kepemimpinan. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Kepemimpinan transformatif itu adalah kepemimpinan yang memiliki nilai, keyakinan, dan kebutuhan. Nah, nilai, keyakinan, dan kebutuhan yang dimaksud itu adalah nilai, keyakinan, dan kebutuhan untuk tercapainya sebuah perubahan positif. Artinya bahwa baik nilai, keyakinan, dan kebutuhan itu haruslah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebutuhan-kebutuhan positif yang punya kualitas. Mengapa harus punya kualitas? Oleh karena yang kita harapkan adalah terjadinya perubahan positif. Nah, perubahan positif yang kita harapkan adalah perubahan positif yang membawa keuntungan, baik bagi orang yang kita pimpin, ya, ya dalam artian orang yang kita pimpin itu adalah pengikut kita atau staf kita, atau boleh katakan dalam bahasa awam anak buah kita, maupun situasi kepemimpinan. Nah, hal yang berikutnya yang saya ingin tandaskan adalah situasi kepemimpinan. Situasi kepemimpinan ini dimaksud adalah lingkungan di sekitar di mana kita memimpin. Seumpama Bapak Ibu yang mungkin adalah gembala dari sebuah jemaat atau sebuah pos PI, maka situasi kepemimpinan yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal di sekitar atau di sekeliling gereja Anda, pos PI Anda. Itu mereka juga harus mendapatkan perubahan positif yang mendatangkan keuntungan juga bagi mereka. Bukan hanya bagi gereja kita, bukan hanya bagi jemaat kita. Kalau hanya mendatangkan keuntungan bagi gereja kita, bagi jemaat kita, maka Anda memimpin untuk membawa perubahan positif bagi keuntungan orang yang Anda pimpin. Sementara bagi situasi kepemimpinan Anda tidak membawa keuntungan apapun. Nah, karena itu saya ingin mengajak teman-teman ya khususnya yang sudah memimpin sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala,
gereja gembala, gereja lokal maupun pos PI, mari mulai sekarang kita mulai mengubah konsep kita berpikir untuk memimpin gereja kita. Jangan hanya kita berpikir keuntungan bagi gereja kita, keuntungan bagi jemaat kita, tapi sesuatu yang bisa membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar gedung gereja kita, di sekitar gedung pos PI kita. Mereka harus kita layani. Nah, kita ingat di dalam catatan-catatan kitab Injil atau kitab-kitab Injil, kita boleh melihat ada cukup banyak kali dicatat di dalam kitab Injil kita bagaimana Yesus juga memperhatikan pelayanan bukan hanya kepada 12 murid, bukan hanya kepada 70 murid, atau bukan hanya untuk 3 murid yang di dalam Alkitab, dalam kitab Injil dicatat sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, bukan hanya kepada mereka, tetapi kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan Yesus untuk apa? Mendatangkan berkat atau mendatangkan keuntungan bagi orang-orang di sekitar. Ya, semisal bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit pada waktu itu. Bukan cuma 1-2 penyakit, banyak penyakit yang Yesus sembuhkan hanya dengan menjamah atau dengan berkata. Ya, hanya dengan mengurapi dengan minyak atau mengoleskan sesuatu yang dari tanah, dan kemudian itu yang menjadi media terjadinya kesembuhan ilahi. Ya, tetapi kita perhatikan bukan cuma itu, Yesus juga tercatat beberapa kali memberi makan kepada orang banyak. Nah, ini yang seringkali, dua hal ini yang seringkali diabaikan oleh pemimpin-pemimpin gereja, khususnya dari golongan gereja Injili dan karismatik. Mengapa? Injili dan karismatik lebih menekankan pelayanan gereja hanya kepada hal-hal yang sifatnya sorga, hal-hal yang sifatnya rohani, sementara hal-hal yang di dunia ini, yang di bumi ini, itu banyak diabaikan. Padahal ketika Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu terjadi di bumi seperti di sorga. Nah, karena itu mari kita coba pelayanan gereja itu seperti ini. Bukan hanya sekedar pelayanan-pelayanan rohani, bukan hanya sekedar memberitakan dari mimbar-mimbar gereja tentang hal-hal sorgawi, tetapi bagaimana kepedulian gereja, tindakan nyata, bukan cuma sekedar khotbah, ya, bukan cuma sekedar khotbah, tetapi tindakan nyata yang Bapak, Ibu, Saudara sebagai pemimpin gereja bisa lakukan. Ya, gereja kami, gereja khususnya gereja IFJF yang ada di Manado misalnya, gereja kami itu punya klinik. Dan kami memang mengarahkan klinik itu memang klinik BPJS. Sehingga bisa melayani bukan hanya masyarakat yang dari golongan menengah ke atas, tetapi juga dari golongan menengah ke bawah kita layani melalui pelayanan-pelayanan BPJS, dan itu terbukti sangat-sangat memberkati. Itu tercatat kalau tidak salah menjelang akhir tahun 2022 yang lalu, itu sudah ada sekitar 700 atau 800 kartu BPJS yang dialihkan ke klinik gereja IFJF Manado yang namanya itu adalah klinik Yehova Rafa. Di awal-awal pendirian klinik ini memang agak dicurigai oleh masyarakat di lingkungan sekitar, ya, oleh karena pakai nama Yehova. Jadi pada waktu itu sempat dianggap ini kliniknya aliran Yehova, aliran Yahweh. Tetapi setelah dijelaskan dan beberapa masyarakat setempat yang ada di lingkungan itu sudah merupakan bagian daripada anggota jemaat kami, jemaat IFJF Manado, maka mereka juga menyaksikan kepada tetangga-tetangga mereka bahwa tidak seperti itu. Gereja IFJF tidak atau bukan bukan sebuah gereja penganut ajaran Yahweh gitu. Ya, karena mentang-mentang nama kliniknya Yehova Rafa, jadi mereka mencurigai ini kliniknya gereja aliran Yehova, aliran Yahweh. Karena sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu pengajaran tentang Yahweh itu
kembali membludak di Manado. Nah, sehingga beberapa yang masih mempertahankan ajaran murni gereja itu menduga kami itu karena nama kliniknya Yehova Rafa, kami dianggap sebagai bagian dari itu, padahal tidak. Ya, nah selain daripada klinik kesehatan di gereja IFJF Manado juga ada sekolah, ada TK dan SD. Dan itu kami sudah menamatkan sekitar, kalau TK itu kalau tidak salah sudah 20-an angkatan yang ditamatkan. Kalau SD-nya itu masih sekitar belasan angkatan. Ya, karena TK duluan ada daripada SD. Dan bukan cuma itu, kami juga menyelenggarakan yang namanya Pusat Pengembangan Anak, PPA, bekerja dengan Yayasan Compassion Indonesia. Ya, kami kerjasama. Dan kami melalui Pusat Pengembangan Anak itu sekarang ada kurang lebih 435 anak yang dibina, dan bukan cuma sekedar dibina, tapi juga disponsori, maksudnya diberikan uang untuk pembayaran uang sekolah atau uang kuliah mereka. Itu dari TK sampai dengan perguruan tinggi itu ada beasiswa. Itu kata itu yang saya cari setengah mati dari tadi. Beasiswa, ya. Anak-anak itu dibekali dengan pengetahuan dan dengan keterampilan-keterampilan, mereka juga mendapatkan beasiswa untuk mereka boleh pakai membiayai sekolah maupun kuliah mereka. Nah, bukan hanya sekedar pemberian beasiswa, melalui Pusat Pengembangan Anak ini juga anak-anak diberikan keterampilan-keterampilan kerja. Misalnya untuk kuliner, untuk musik, ya. Musik kami itu ada keyboard, ada saxophone, ada drum, ya. Itu ada instrukturnya, ada tutornya yang melatih anak-anak. Juga untuk worship leader itu kami ada membina anak-anak itu, ya, sehingga anak-anak itu memang bukan hanya sekedar dibantu dari segi beasiswanya, tetapi juga dibantu dalam hal penyediaan keterampilan kerja, sehingga diharapkan ketika mereka tamat, mereka bukan hanya sekedar pencari pekerjaan, tetapi mereka juga bisa menjadi penyedia pekerjaan. Nah, itu kami menerapkan kepemimpinan transformatif itu di gereja kami. Nah, saya pribadi sendiri, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di beberapa kelas yang lalu, saya terlibat dalam pendampingan UKM. Ya, bekerja sama dengan Dinas Perintah Kota Manado, saya masuk sebagai salah satu orang yang membina atau membimbing UKM-UKM yang di bawah Perindak itu kurang lebih 120 UKM, ya, 120 buah UKM yang kami bina. Nah, itu kami bina dengan mengadakan training-training, dengan mengadakan kesempatan dan peluang-peluang untuk mereka boleh berusaha, ya. Ada beberapa kali pameran yang sudah dilakukan, ada beberapa juga kami membantu membuka pasar, dan bahkan juga bukan hanya pasar domestik yang kami coba rintis, tetapi kami juga sekarang mulai merambah untuk beberapa produk UKM itu bisa diekspor, apalagi untuk UKM-UKM yang memang produk-produknya itu memenuhi syarat untuk ekspor, kita bantu ekspor, kita bantu carikan pasar di luar negeri. Ya, itu ya, hal-hal yang seperti itu yang kiranya teman-teman boleh kemudian coba untuk mengadopsi, ya, menjadi seorang pemimpin transformatif itu seperti itu. Dan gereja memang butuh hadirnya pemimpin-pemimpin transformatif, pemimpin-pemimpin yang bukan hanya bisa mengubah wajah gereja, tetapi pemimpin-pemimpin gereja yang juga bisa mengubah komunitas. Sebentar saya akan coba untuk tancap gas, hingga kelas sebentar kita akan mulai masuk dengan bagaimana seorang pemimpin gereja itu bisa melakukan pengembangan komunitas atau pengembangan masyarakat, terjemahan daripada community development, ya. Untuk teman-teman alumni HITS, mungkin ini
mungkin sifatnya ini hanya pengulangan, tapi saya yakin pengulangan ini tidak akan membuat teman-teman merasa tertinggal, tetapi justru teman-teman akan di-refresh sehingga teman-teman akan punya gairah kembali untuk sama-sama yuk mari kita terlibat, karena saya yakin kita bisa membawa berkat bagi banyak orang ketika kita melakukan yang namanya pengembangan komunitas atau pengembangan masyarakat. Oke. Nah, menurut para ahli, kepemimpinan transformatif itu seperti yang dikatakan oleh Bill Hybels dan John Maxwell, mereka setuju untuk mendefinisikan kepemimpinan transformatif itu sebagai kepemimpinan maksudnya sebagai seni kemampuan memengaruhi orang lain untuk apa? Untuk melakukan perubahan demi tercapainya kepuasan dan hasil yang telah ditetapkan bersama. Itu ya. Ini yang dikatakan oleh dua orang yang merupakan hamba Tuhan yang terjun di bidang marketplace. Ya. Jadi ada cukup banyak tokoh-tokoh gereja dunia yang saat ini terjun di marketplace. Nah, puji Tuhan beberapa tahun yang lalu Tuhan juga memberikan kepada saya visi yang baru untuk juga menjadi hamba Tuhan di marketplace. Nah, Bernard Bass mengatakan bahwa kepemimpinan transformatif itu adalah sebuah kondisi di mana seorang pemimpin mampu menggerakkan semua anggota untuk mengembangkan eksistensi yang diawali dengan menumbuhkan motivasi dalam organisasi. Nah, pada dasarnya, seorang pemimpin ketika dia mampu untuk menggerakkan organisasi gerejanya, ya, seorang pemimpin gereja, gembala sidang, ketika dia mampu untuk mulai menggerakkan, menimbulkan motivasi sehingga organisasi gereja itu bisa bergerak, pelayanan gereja itu bisa bergerak dengan irama yang cepat, dengan kecepatan yang tinggi, maka sebenarnya pemimpin yang dimaksud itu sudah terkategori dalam arti sederhana ya, dalam arti sederhana sebagai pemimpin transformatif. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan gereja Anda? Kalau Anda mengukur kecepatan pelayanan dalam gereja Anda dan ataupun pos PI Anda, kira-kira kalau diukur dengan kecepatan mobil atau kereta api atau pesawat, kira-kira gereja Anda itu sekarang kecepatan pelayanannya ada di mana? Ada di kecepatan berapa? Jangan-jangan ketika jemaat misalnya ada jatuh sakit, tengah malam sakit, atau tengah malam sudah waktunya tiba waktunya untuk melahirkan, untuk bersalin, lalu kemudian mereka angkat menghubungi Anda melalui ponsel, entah itu melalui telepon langsung atau melalui WA atau apapun jenisnya, chattingan itu, lalu kemudian mereka, aduh, HP pastor tidak aktif. Apakah seperti itu? Ya, apakah ketika jemaat membutuhkan pelayanan, gereja bisa segera memenuhinya atau bagaimana? Ya. Nah, karena itu mari coba teman-teman ya, mari coba teman-teman kita mengukur kecepatan di dalam gereja kita, pelayanan di gereja kita bagaimana ya. Nah, saya rindu pertama-tama ini juga saya rindu untuk teman-teman bisa sharing ya, bisa sharing. Yuk dari Pak Yusak dulu deh. Mari Pak Yusak. Ya. Silakan sharing. Nah, kalau Pak Yusak mungkin bukan gembala ya, tapi Bukan. di dalam membantu pelayanan gereja yang ada bagaimana Pak? Kebetulan saat ini saya sedang membantu teman ya, teman gembalanya teman SD saya waktu itu memang
gembalanya memang sudah cukup tua, jadi memang digantikan oleh rekan saya itu. Oke. Jadi saat ini sih saya masih istilahnya membantu karena kekurangan pembicara, karena pendetanya atau gembalanya yang sekarang ini belum pede ya. Oh begitu. Jadi ya saya bantu. Kemudian untuk penggembalaan sih bukan kemungkinan, saya lihat memang cukup bagus dia mau kemana mengunjungi para jemaat. Nah, saya membantu itu saat COVID sebetulnya. Jadi saat pandemi, jadi gereja tutup lah ya, boleh dibilang semuanya online. Nah, kebetulan anak saya juga tertarik atau memang suka dengan ya fotografi, makanya kami membantu gereja itu di dalam bidang multimedianya dan ya untuk streaming lah istilahnya. Oh. Jadi selama ini saya hanya melakukan itu dan mencoba untuk mengubah istilahnya dalam khotbah-khotbah saya itu, mengubah paradigma mereka kalau mereka itu seolah-olah ya asal ke gereja dan sebagainya. Itu yang saya coba untuk bangkitkan. Itu aja sih. Kira-kira setelah mendengarkan kelas ini, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak bisa berikan sebagai kontribusi Bapak nanti? Apa yang Bapak rencanakan? Saya sebetulnya ngajak beliau juga untuk ikut dengan satu pengurus. Tapi kalau kemarin ini sempat ikut di Dr. Hanas ya, tentang ya seperti itu juga sama kepemimpinan juga, terus dasar-dasar kekristenan juga sih sebetulnya. Jadi saya mencoba untuk menambah wawasan ya beliau gitu. Karena beliau tuh sangat-sangat kesulitan lah untuk bisa ikut-ikut seperti ini, karena mungkin beliau juga tidak terbiasa dengan apa digital seperti sekarang ya, digitalisasi gitu. Nah, itu mungkin yang saya coba, terus saya kasih saya berikan juga buku-buku yang saya miliki, biasanya ada beberapa yang cukup bagus saya bagi. Nah, dengan ini juga pasti saya akan bagikan ya apa yang saya dapat hari ini atau selama saya ikut. Jadi saya selalu memang ketika saya ikut webinar ya saya kasih beliau lah dengan ada satu orang pengurus. Dan apa yang saya pelajari di STT Inti pun saya sempat bicarakan dengan mereka lah. Baik, puji Tuhan. Kiranya ini bisa memberkati ya jemaat GGP ya kalau tidak salah ingat ya Pak. GPPI. Oh GPPI, Gereja Pusat Pantai Kosta Indonesia. Oh Gereja Pusat Pantai Kosta Indonesia. Oke, good ya. Nah kiranya keberadaan Pak Yusak di kelas ini bukan hanya sekedar menimba ilmu untuk yang saya katakan tadi di urusan surga ya, tetapi ini juga bisa mulai mencerahkan gereja Bapak untuk juga mulai peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar. Oke, baik. Tadi saya sempat lihat sebenarnya sih Pak Ishak ya, tapi mungkin Pak Ishak masih ada atau lagi terkeluar nih? Kalau begitu, Pastor Siten dulu deh. Boleh sharing ya kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan komunitas yang sedang dikerjakan di Sabah. Mungkin boleh sharing untuk teman-teman yang lain, sehingga juga bisa dari sharing ini bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk tahu, oh begini toh yang namanya pengembangan atau pelayanan komunitas itu. Silakan Pastor, kalau Pastor ada waktu silakan. Oke, siap. Silakan Pastor. Ya, maksudnya Pak, pelayanan sosial begitu ya? Iya, pelayanan komunitas, pengembangan komunitas, community development. Development ya. Bukan sejak pandemik, tapi sejak kita mulai
beberapa tahun sudah mulai pelayanan IVF di Sabah ini, khususnya di Kota Kinabalu. Kita juga terlibat di dalam pelayanan komunitas lah, terutama kepada mereka-mereka yang seperti anak yatim begitu ya, seperti orang-orang yang tuli bisu ya begitu. Um, uh, Selain itu juga kita juga coba menampung beberapa anak-anak yang uh, perlu diberi kalau di sini beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka di baik yang di peringkat kalau di Malaysia disebut sekolah sekolah rendah atau SD atau sekolah menengah atau di peringkat tinggi dan termasuk juga di dalam bidang teologi. Jadi Oke. ini beberapa yang sedang kita garap dan kita lakukan di dalam pelayanan kita di IFCF di Kota Kinabalu. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pastor, sharingnya. Oke, baik. Saya ke Pak Johan. Pak Johan, silakan Pak Johan kalau ada yang bisa di-sharingkan di dalam pelayanan komunitas, di dalam pelayanan sebagai seorang pemimpin transformatif yang bisa mengubah masyarakat yang ada di sekitar. Silakan. Pak Johan ini gembala juga atau gimana? Mungkin boleh mikrofonnya bisa dihidupkan, juga kameranya mungkin bisa diaktifkan. Pak Johan masih ikut? Oke, kalau sementara menunggu Pak Johan, bagaimana kalau Pak Yonatan? Pak Yonatan mungkin ini karena eh, mahasiswa, jadi mungkin belum banyak terlibat ya, belum belum banyak terlibat. Tapi mungkin ah, setelah mendengarkan kelas ini, kira-kira pasti akan ada ide-ide baru. Mungkin bisa bisa ikut dibagikan. Silakan, Pak Yonatan. Iya Pak, iya Pak. Ya, oke, silakan, silakan. Ada atau sekarang sudah terjun di dalam pelayanan sebagai pemimpin transformatif ini, sebagaimana yang Belum. sudah didefinisikan tadi. Jadi pertanyaan apa tadi Pak? Agak kurang sih Pak. Ya, apakah sudah terlibat dalam pelayanan-pelayanan di masyarakat sebagai seorang pemimpin di masyarakat? Karena waktu lalu kan Bapak juga banyak bertanya tentang UKM nih. Mari, Pak. Nah, sekarang saya karena waktu itu Pak saya ikut apa KTBKY. Terus terus saya itu masih apa Pak? Masih merintis Pak. Merintis apa ya? Merintis anggota gitu Pak. Uh-uh. Hmm. Terus karena gimana ya? Karena mungkin karena produk UKM itu atau belum mereka tertarik mungkin mereka nggak agak susah Pak mau. Kemudian yang kedua ketika saya tawarkan itu apa namanya produk-produknya Pak kan mereka itu nggak mau karena salah satunya karena apanya peralatannya untuk pembuatan produk KTP kami itu Pak agak mahal Pak Produk apa? Boleh membuat diulang? produk Hah? membuat produk dari KTP kami itu Pak. Oh, KTB UKM. Iya, Ah, produknya agak susah apa agak mahal peralatannya Pak. Mereka agak apa agak emang berpikir emang ini produk apa yang sedang dikerjakan? di sini Pak kan ada di sini pertanian apa namanya jahe, terus nenas ada juga Pak, nenas. Nah, diapain jahe dan nanas itu diapain? Diolah jadi apa maksudnya? Diolah jadi wine Pak. Oh, diolah jadi wine.
Oke, oke, oke. Tapi kan bisa bisa juga khususnya nanas itu kan kalau UKM itu selain dari wine mungkin menarik untuk misalnya jadi selai-selai. Itu mungkin yang mungkin walaupun uang kecil tapi itu hari-hari akan dapat Apa seli, Pak? ya. Seli itu apa maksudnya, Pak? Selai, selai, selai untuk yang biasa dioles untuk roti. Oh, ya, Pak. Di sini juga Ah, adanya Pak. Nggak mau juga apa namanya? Lemon ya. ya, Lemon. Iya, suka ya. susah. Ya, nanas juga kan bisa diolah jadi jus. Itu produk-produk UKM yang bisa ditangani Iya, gitu. Saya kurang tahu di daerah Bapak, tapi kalau di Manado itu sekarang lagi booming itu ini sop buah. sok buah ya, Pak. Iya, sop buah di Manado itu lagi booming. Iya, Bahkan Pak, sop karena buah itu sampai di beberapa kafe juga ikut masuk. karena di sini Pak kalau sok buah udah banyak jualan Pak karena persaingannya banyak Ah, juga persaingannya. betul. Tapi kan Bapak Bapak bisa bikin yang namanya diferensiasi. Apa itu Pak? Membedakan baik dari segi tekstur, baik dari segi taste-nya, dari segi rasa, dari segi bentuknya, bisa berinovasi, bisa berinovasi. Jadi walaupun walaupun sesama sop buah, tapi kalau taste-nya berbeda atau teksturnya berbeda atau whatever yang bisa diinovasikan, itu sesuatu yang menarik. Itu ya. Saya pernah makan ditawarin oleh teman-teman UKM, saya kaget. Panada tapi panada nanas. Pernah makan, Pak? Pernah ketemu panada nanas? Belum Pak, belum pernah. Nah, itu bisa bisa dipikirkan bagaimana mengolah panada nanas. Panada ketahu kan kue jajanan itu. Iya Pak. Ah-ah. Nah, rata-rata kan panada itu kue panada itu kan isinya ikan toh, isi Iya ikan. Pak. Ah-ah. Ikan dan apa ya paling sayur buncis atau kacang panjang ya itu ya sama wortel ya. Tapi ini mereka untuk eh, apa namanya untuk buahnya mereka tidak pakai wortel tapi mereka gantikan dengan nanas. Keren itu ya. Itu bentuk-bentuk inovasi yang bisa dilakukan oleh UKM itu sehingga walaupun walaupun produknya sama tetapi ada diferensiasi, ada perbedaan gitu ya. Ambil contoh ya kami yang bergerak di bidang motivator pun kami pun harus harus bisa harus punya yang namanya faktor diferensiasi gitu ya. Saya sudah sedikit buka di awal diferensiasi saya dengan Pastor Dr. Hanas itu ya beliau lebih kepada akademik kalau saya lebih kepada praktis berbicara lebih banyak masalah pengalaman atau hal-hal praktis yang langsung bisa dikerjakan gitu. Itulah Pak yang buat inovasi agak harus belajar lagi Pak. Itu sekarang dalam dunia digital sekarang itu tidak lagi merupakan kesulitan. Kalau 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya iya betul, Pak. Bapak akan mengalami kesulitan karena apalagi kalau di daerah-daerah begitu kan literaturnya masih kurang. Tetapi dengan sekarang zaman digital, apa yang tidak bisa disimpan rahasianya di digital? Tidak ada, tidak ada. Ya, Pak searching Google bagaimana misalnya mengolah nanas, apa-apa saja nanas itu bisa dibuat, itu Google akan munculkan. Sehingga Bapak bisa kemudian ya mungkin awal-awalnya untuk tes-tesnya itu mungkin ikut dulu ya panduan-panduan di Google. Lalu kemudian coba undang teman-teman diberikan secara gratis untuk rasa. Sekaligus minta kontribusi, apalagi yang kurang gitu. Ya. Nah, saya Pak, saya ya, punya jemaat ya Pak Yonatan, saya punya jemaat di IFJF Manado.
itu sekarang dia lumayan kaya dengan jualan soto rusuk bak. Nah, orang Manado memang pemakan bak. Tapi yang membuat soto rusuk bak ini berbeda daripada yang lain oleh karena apa? Oleh karena dia menggabungkan antara, saya lupa ya, saya tidak ingat, ada satu masakan Jepang yang mengolah babi itu. Nah, dia pakai di situ. Dia pakai bumbu yang seperti itu, tapi dengan taste orang Minahasa. Makanya soto rusuknya jadi berbeda daripada soto-soto rusuk yang ada di Manado. Gitu. Ya. Nah, bagaimana? Yonatan, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ada Pak. Ini Pak, saya bertanya berhubungan dengan yang Bapak bilang tadi. Minta maaf dulu Pak Johan, mungkin kalau boleh di-mute dulu Pak, karena ada suara di belakang Bapak, supaya saya bisa dengar apa yang ditanyakan oleh Pak Yonatan. Terima kasih Pak. Pak, ya silakan Pak Yonatan, lanjutkan. Ini Pak, berkaitan yang Bapak jelaskan tadi. Apakah boleh saya bertanya satu pertanyaan Pak? Silakan. Nah, ini saya mau bertanya Pak, bagaimana kita itu mengenal karakteristik seseorang, supaya kita nantinya Pak bisa apa namanya memberi daya tarik itu Pak dalam kepemimpinan kita Pak. Karakteristik ya. Iya Pak. Kita mengenal karakteristik orang. Supaya kita nanti bisa memberi daya tarik gitu Pak di dalam kepemimpinan kita. Ya. Itu ada disiplin ilmu lain yang Pak bisa lakukan, itu dengan Anda mungkin belajar atau ikut training yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Itu. Yang intinya adalah mempergunakan bahasa tubuh. Itu. Ya. Di kelas-kelas pertama kita, kelas pertama dan kedua, saya coba untuk membuat inovasi dengan memutarkan video di awal. Tapi di kelas hari Senin kemarin, saya mengubahnya video itu di tengah-tengah pelajaran. Bahkan mungkin sudah hampir bagian akhir. Itu bagian-bagian inovasi yang saya bisa buat. Tapi hari ini saya tidak melakukannya lagi. Itu juga bagian daripada inovasi. Hari ini saya tanpa video. Ya, hari ini tanpa video. Ya, itu bagian daripada inovasi. Karena apa? Inovasi itu juga merupakan salah satu bagian daripada yang namanya daya tarik yang Pak Yonatan tanyakan tadi. Itu, ya. Nah, kalau Bapak misalnya mau mengadakan training, berbicara di manapun, atau mungkin jangankan training ya, Bapak mau khotbah atau memberikan sambutan pernikahan, sambutan orang meninggal dan sebagainya, itu Bapak bisa ikut yang namanya public speaking, di mana di sana ada bagaimana caranya membuka percakapan yang menarik, bagaimana menutup percakapan yang menarik, itu ada. Ya, tapi itu nanti dalam webinar yang berbeda. Oke? Tidak bisa atau tidak cukup kalau hanya menjawab pertanyaan Bapak sekarang lalu kemudian dapat menjawaban yang memuaskan. Tapi saya sarankan Pak bisa mengikuti dua hal tadi, training dua hal tadi, Neuro Linguistic Programming sama yang kedua public speaking. Oke? Itu dulu jawaban singkat saya. Baik. Pak Yohan tadi ada buka mikrofon, ada sesuatu yang ingin di-sharingkan, silahkan Pak Yohan. Saya berikan waktu. Kalau boleh bukan cuma buka mikrofon, tapi juga mungkin buka dengan video. Belum, Pak. Saya lagi praktek. Sorry, lagi ada pasien. Maaf. Oh, lagi ada pasien sekarang. Iya, maaf Pak. Oke, tadi kebuka mikrofon, tadi kepencet. Oke, baik. Lanjut kalau begitu, Pak. Oke, ya. Kalau begitu saya lanjut dengan sharing PowerPoint saya ya, supaya kita bisa berlanjut.
supaya materi kita bisa lanjut ya. Saya sharing dulu. Saya share screen maksud saya. Oke. Tadi kita sudah melihat definisi kepemimpinan transformatif dari kacamata atau dari ilmu kepemimpinan. Sekarang kita coba lihat definisi atau perspektif ilmu manajemen dan organisasi tentang kepemimpinan transformatif ini. Nah, saya mengutip dari Heather ya, tapi pendapat Heather ini juga dikutip oleh Wahyudin. Kepemimpinan transformatif itu adalah proses membangun komitmen terhadap sasaran organisasi dan memberi kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi sekali lagi di sini, Anda bisa menjadi seorang pemimpin transformatif diawali dengan yang namanya Anda punya sasaran yang ingin dicapai, ada sasaran organisasi yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai sasaran itu, maka hal pertama, bangun komitmen. Hal yang kedua, berikan kepercayaan kepada pengikut untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, saya ulangi sekali lagi yang saya sampaikan kalau tidak salah di kelas minggu lalu atau kelas Senin yang baru-baru. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa seringkali ketika kita kaderisasi pemimpin, yang ada dalam benak kita adalah kita memberikan kepada mereka ilmu kepemimpinan. Kita memberikan kepada mereka keterampilan kepemimpinan. Tapi persoalannya adalah kita tidak memberikan kepada mereka kepercayaan. Ya, tidak memberikan kepercayaan. Kita ya ambil contoh, kita mungkin merekrut pemimpin-pemimpin yang usianya di bawah kita. Tetapi keputusan akhir masih ada di tangan kita sebagai pemimpin senior. Tidak diberikan kepada mereka kesempatan, tidak diberikan kepada mereka peluang, tidak diberikan kepada mereka kepercayaan untuk kemudian untuk mereka bisa mengambil keputusan sendiri, menanggung kesalahan daripada keputusan mereka, atau sebaliknya, selebrasi terhadap keberhasilan yang mereka capai. Kita tidak berikan kepada mereka peluang untuk itu. Nah, seorang pemimpin transformatif adalah seorang pemimpin yang pertama mengajak pengikutnya itu untuk membangun komitmen. Dan yang kedua, memberikan kepada mereka kepercayaan. Berikan mereka panggung. Ya, berikan mereka panggung. Berikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Oke? Nah, sehingga kita boleh lihat di sini bahwa kasanah tentang kepemimpinan transformatif kita itu lebih kaya. Nah, dengan juga ini gambar ilustrasi yang saya coba cantumkan di slide ini, sekurang-kurangnya bisa memberikan kepada Anda wawasan yang lebih luas tentang kepemimpinan transformatif itu. Ya, jadi kepemimpinan transformatif itu dari segi manajemen dan organisasi itu diawali dengan Anda menerjemahkan strategi ke dalam action, ke dalam tindakan nyata, ke dalam program. Anda terjemahkan bagaimana. Ya, strategi yang Anda buat itu Anda terjemahkan bagaimana dengan tindak lanjutnya. Setelah itu Anda membangun yang namanya hubungan yang strategis. Untuk mencapai sasaran itu, kira-kira perusahaan atau gereja kita itu butuh relasi siapa-siapa aja, pihak-pihak mana aja. Ya, baru-baru saya perorangan ini ya, saya menginisiasi atau menggagas satu pertemuan yang luar biasa antar pemimpin gereja yang ada di Kota Manado. Saya menggabungkan
ada satu yayasan yang namanya Manado My Home. Saya gabungkan itu dengan saya juga mengundang BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja tingkat provinsi. Dan saya juga mengundang teman-teman dari PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Saya gabungkan dalam satu pertemuan dan ternyata bisa. Ya. Kenapa? Karena saya berpikir untuk mencapai sasaran itu saya membutuhkan mereka. Ya, saya membangun yang namanya ini strategic relationship, hubungan strategisnya saya bagaimana? Siapa yang saya butuhkan untuk membantu saya mencapai hal itu. Gitu. Ya. Nah, setelah itu saya juga perlu yang namanya mempelajari ya atau memaksimalkan sebenarnya itu ini kecerdasan emosi saya. Ya, kecerdasan emosi saya itu perlu. Nah, kecerdasan emosi ini bukan hanya sekedar yang dalam artian saya bisa menahan marah, tidak. Bukan cuma sekedar itu, bukan cuma bisa kemudian ini mengendalikan emosi, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita mempergunakan emosi kita secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Emosi itu bukan hanya melulu masalah marah, bukan cuma melulu masalah cemburu, bukan. Emosi itu termasuk di dalamnya adalah daya seni Anda, kemampuan Anda untuk punya daya seni, daya cipta, daya inovasi. Itu ada dalam emosi. Nah, mari kita mencerdaskan emosi kita sehingga betul-betul bisa menghasilkan sesuatu. Memang inovasi itu sekarang bukan hanya sekedar kita mampu menciptakan sesuatu yang baru, bukan cuma pengertian seperti itu. Karena untuk Anda yang masih mau belajar inovasi, maka Anda bisa memakai atau mempergunakan yang namanya ATM, prinsip ATM. Apa itu ATM? Bukan anjungan tunai mandiri atau auto teknik mesin, bukan cuma seperti itu. Tapi ATM ini adalah amati, tiru, modifikasi. Nah, ATM ini akan menciptakan inovasi dalam diri Anda. Ketika Anda mulai belajar inovasi sesuatu, maka yang pertama kali amati dulu. Buka buku-buku, ya, perbanyak wawasan tentang satu hal itu. Dengan Anda buka buku, buka web, buka website, buka macam-macam. Anda boleh buka, cari informasi sebanyak mungkin, itu amati. Lalu kemudian ketika orang praktek, ketika orang melakukan itu di depan mata, Anda perhatikan dengan seksama. Ya, Anda saksikan dengan seksama. Itu amati. Setelah Anda amati, lalu kemudian Anda tiru. Kalau Anda bisa meniru apa yang dia sudah buat, lalu kemudian Anda mulai berpikir bagaimana saya modifikasi. Nah, ketika Anda sudah lulus ATM, amati, tiru, modifikasi, daya inovasi Anda akan berkembang. Ya, sehingga Anda tidak perlu lagi modifikasi, bahkan Anda bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang Anda amati, apa yang Anda tiru, apa yang Anda modifikasi. Ya, itu Pak Yonatan perlu Pak Yonatan catat ya, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke? Nah, setelah itu Anda perlu leading to change. Anda memimpin melalui perubahan. Ya, sesuatu yang Anda sudah inovasikan tadi, amati, tiru, modifikasi. Ya, setelah Anda lakukan itu, Anda mulai memimpin dengan perubahan itu. Karena apa? Karena orang akan terkagum-kagum. Oh, bisa ya? Bisa ya? Bagaimana caranya? Nah, ketika mereka bertanya bagaimana caranya, Anda pimpin mereka. Ya, itu leading through change. Lalu kemudian pada akhirnya
Anda developing employee capability, kapasitas dan kapabilitas seseorang pengerja itu Anda kembangkan. Itu ya, Anda kembangkan. Nah, di dalam leadership style ya, ada 4 kuadran yang harus dilewati ketika Anda melakukan yang namanya delegasi. Yang pertama, kuadran pertama itu, minta maaf saya ini tiba-tiba ya, konsep ini tiba-tiba muncul, jadi saya belum siapkan PowerPoint-nya. Nantilah dalam webinar yang lain saya coba akan memberikan tentang leadership style itu. Ya, kuadran pertama yang coba diciptakan oleh Paul Hersey dan teman-temannya itu bagaimana seorang itu, orang yang mau belajar dari kita itu pertama kali mungkin mereka cuma partisipasi 10%. 90%-nya kita. Kita memperagakan. Mereka memperhatikan, mengamati. Oh, begitu ya, begitu ya. Mereka pasif, makanya mereka mungkin interaksinya cuma 10%. Dalam bentuk, itu pun dalam bentuk pertanyaan. Itu kuadran pertama. Tetapi kuadran yang kedua, ya, ketika kita mendelegasikan suatu pekerjaan kepada mereka, kita bukan lagi hanya sekedar menjelaskan kepada mereka. Setelah kita menjelaskan kepada mereka, kita minta kepada mereka feedback. Mereka akan memberikan feedback dalam bentuk, oh Pak, mungkin lebih bagus seperti ini. Oh iya ya, oh iya ya. Nah, setelah mereka punya feedback, baru kemudian kita berikan kepada mereka satu kesempatan. Ayo, coba kamu lakukan ini, saya akan bimbing kamu dari belakang. Nah, mereka buat, jadi mereka punya, ini sudah sekitar 75%. 75%. Kita yang 25% hanya menuntun, melihat kalau mereka ada melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, kemudian kita mulai lepas. Oke, siap, saya tinggal terima laporan gimana hasilnya. Nah, itu cara-caranya kita mendelegasikan. Itu ada dalam leadership style, ada teorinya, ada diagramnya. Ya, nanti dalam webinar yang berikutnya mungkin saya akan coba memasukkan hal itu. Gitu ya. Nah, jadi ini yang saya maksudkan, bagaimana leadership transformation itu dilihat dari kacamata ilmu manajemen dan organisasi. Nah, saya harapkan teman-teman tidak bingung. Kalau begitu saya akan pakai yang mana? Sudah, tidak apa-apa. Anda terjemahkan dulu. Anda terjemahkan. Tapi sekurang-kurangnya dengan saya memberikan 2 sisi ini, Anda bisa semakin lebih luas wawasan Anda tentang kepemimpinan transformatif ini. Sehingga akan memperkaya Anda menjadi seorang pemimpin transformatif. Nah, kalau tidak salah, kelas kita hari Senin sampai di situ. Oh, sampai di sini kalau tidak salah. Ya, sampai di slide ini. Perubahan apa yang seharusnya kita capai? Adanya kemajuan, adanya perombakan, adanya modifikasi, adanya penggantian, adanya pemindahan, adanya menciptakan sesuatu yang baru, adanya merencanakan hal yang belum diketahui oleh banyak orang. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan leadership itu. Seorang leader, seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang bisa melihat sesuatu yang kecil yang orang kebanyakan belum lihat. Peluang kecil itu mereka ambil. Itu, ya. Saya yakin beberapa di antara kita, di antara Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas ini, masih ada yang agak anti dengan yang namanya digital. Itu kan urusan anak muda. Saya mah orang tua nggak usah lah, ya. Ya, masih ada yang mungkin seperti itu. Tapi persoalannya, ya itu Anda tidak mampu melihat hal kecil. Adanya peluang kecil di balik yang namanya ini, digital. Dan mungkin di bagian akhir daripada materi kepemimpinan transformatif ini, saya akan coba memberikan kepada Anda pengantar yang namanya kepemimpinan digital. Ya. Karena ada digital marketing, sekarang mulai dikembangkan juga digital management. Nah,
saya coba menggagas yang namanya kepemimpinan digital. Oke, nah tapi dalam kepemimpinan transformatif ini saya hanya memberikan sedikit. Nanti teman-teman silakan mempersiapkan waktu, tenaga, dan ekonomi Anda. Satu saat saya akan membawakan kepemimpinan digital khusus, ya, webinar khusus tentang kepemimpinan digital. Nah, biarkan dulu saya uji coba dulu di lapangan ya. Teorinya saya sudah buat, tinggal saya belum uji di lapangan. Ya, saya uji dulu di lapangan selama beberapa waktu ini. Kalau memang sudah oke, ada tanda-tanda ini bisa dijual, informasi dan ilmu ini bisa dijual, baru kemudian saya bikin webinar itu. Ya, oke. Kita hari Senin sampai pada kelas ini, ya, pada pelajaran ini, slide ini. Nah, dari mana sebenarnya kepemimpinan transformatif itu dimulai? Perubahan itu sendiri dimulai dari mana? Tidak ada kata lain. Perubahan dimulai dari diri si pemimpin itu. Jangan mengharapkan orang lain berubah kalau Anda tidak berubah. Jangan mengharapkan orang yang Anda pimpin itu berubah kalau Anda sendiri enggan berubah. Anda yang harus bisa menjadi teladan. Anda yang harus ada di depan sehingga orang lain itu akan melihat, oh ini yang dimaksudkan. Sehingga sebenarnya berbicara tentang kepemimpinan transformatif, maka dia juga berbicara tentang yang namanya excellent leadership, kepemimpinan yang teladan, kepemimpinan teladan. Itu, ya. Nah, karena itu mari Anda mulai dulu dari dalam diri Anda. Nah, itu sebabnya tadi saya sudah tanya, kira-kira menurut Anda apa yang Anda bisa lakukan untuk Anda bisa mewujudkan diri Anda sebagai pemimpin transformatif di bidang Anda? Apa yang Anda perlu lakukan? Nah, saya harapkan sambil Anda menikmati penjelasan saya, Anda kemudian mulai memikirkan apa yang saya bisa buat. Untuk ada pemimpin-pemimpin di gereja sebagai gembala jemaat lokal atau gembala pos PI, apa yang Anda akan buat, perubahan apa yang Anda akan buat untuk gereja Anda? Sementara itu Anda yang ada di marketplace, apa yang Anda bisa buat untuk kepemimpinan di bidang Anda? Dan kalaupun Anda ikut terlibat dalam pelayanan di gereja, apa yang Anda pikirkan untuk Anda lakukan, perubahan apa yang perlu Anda lakukan untuk terjadinya perubahan di gereja Anda? Tentunya perubahan yang positif di gereja Anda. Perubahan, jangan kemudian perubahan itu malah membuat gereja malah terpecah. Itu bukan pemimpin transformatif itu. Ya, pemimpin transformatif tidak mengajarkan Anda menjadi pemimpin oposisi. Tidak. Ya, tetapi Anda mengajak orang untuk melihat bahwa perubahan ini memang perlu dilakukan. Itu, ya. Nah, sekali lagi, perubahan itu dimulai dari diri Anda sebagai pemimpin. Kenapa? Yang pertama, pemimpin itu berada di depan. Ya, seperti dalam gambar ini, ya, pemimpin itu ada di depan, otomatis, ya, otomatis maka orang melihat Anda, orang memodeli Anda, orang mencontohi Anda karena Anda pemimpin. Ya. Yang kedua, apa sebab pemimpin itu harus terlebih dahulu berubah? Yang kedua, pemimpin itu model dan contoh. Yang ketiga, karena model dan contoh itu sudah beberapa kali saya tekankan di slide sebelumnya. Yang ketiga, penyebabnya. Pemimpin itu orang yang tahu jalan. Makanya dia bertindak sebagai bukan hanya penunjuk jalan, tetapi pembuka jalan. Jangan cuma Anda tahu memerintah, oh kamu lewat jalan ini, habis itu belok sana, habis itu belok situ. Bukan seperti itu. Tetapi Anda bisa sekaligus penunjuk, tetapi juga pembuka jalan.
Penyebab yang keempat, kenapa harus pemimpin yang lebih dulu berubah? Oleh karena pemimpin itu motivator dan sekaligus inspirator. Di dalam melakukan perubahan, jujur saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada cukup banyak perubahan-perubahan itu yang membuat pengikut kita frustrasi, membuat pengikut kita malah kehilangan motivasi. Nah, mereka butuh pemimpin yang bisa membangkitkan semangat mereka, yang bisa memberikan mereka inspirasi baru. Oh, saya harus lakukan ini. Oh, saya harus ada perubahan ini. Itu ya. Itu alasannya kenapa kita harus yang namanya tampil sebagai pembawa perubahan. Minta maaf, masih ikutkah? Oh, ada yang ingin join rupa-rupanya. Oke. Baik. Kita teruskan ya, kita lanjutkan. Sabar dulu. Sebelum kita masuk dalam kepemimpinan transformatif dan pengembangan komunitas, mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, yang ingin dibicarakan. Silakan, saya sementara stop share screen untuk memberikan peluang kepada teman-teman yang ada mungkin pertanyaan atau tanggapan. Silakan, sambil memberikan kesempatan kepada beberapa saudara yang tadi sudah masuk tapi kemudian karena gangguan signal jadi keluar lagi. Oke, selamat gabung kembali Pak Yusa. Tadi karena signal ya sampai keluar. Sinyal dari Bapak atau di sini ya? Kayaknya di sini bagus tuh, Pak. Oke, Pak Yonatan sudah angkat tangan. Silakan Pak Yonatan. Hidupkan mikrofon. Dan kalau bisa dengan kamera video. Tapi kalau enggak apa-apa. Silakan. Ini Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Silakan Pak. Pak Yonatan. Jadi tadi Pak ada juga Bapak jelaskan itu tentang sasaran yang hendak kita capai Pak. Sabar. Saya punya audio gangguan sedikit. Ya, silakan Pak. Contohnya Pak, kan kita mempunyai sasaran organisasi yang hendak kita capai Pak. Tapi kadang-kadang ketika kita membuat sebuah sasaran itu yang hendak kita capai, padahal tidak tercapai Pak, karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang urgent Pak, atau yang mendesak dari sebuah organisasi itu Pak. Jadi kalau contohnya dari awal dia udah salah, kita tidak bisa mengenal tadi, atau seperti yang Bapak katakan tadi, mengamati ya. Kalau kita nggak jeli mengamati kebutuhan yang urgent atau mendesak itu, kan ya nantinya juga sasaran organisasi itu Pak pasti gagal Pak. Jadi itulah yang saya tanya Pak. Ini cara cara mengenal kebutuhan yang urgent itu Pak, atau mendesak itu dalam sebuah organisasi atau yang kita pimpin. Oke. Baik. Tanda-tanda sebuah kebutuhan itu urgent atau tidak adalah dari segi nilai, dari segi kualitas kebutuhan itu. Pak Yonatan bisa bertanya, kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi, kira-kira resikonya apa untuk organisasi? Kerugian apa yang bisa ditanggung? Gitu. Kalau memang menyangkut hidup mati organisasi, itu berarti urgent. Mau tidak mau, semua dari pemimpin sampai kepada
semua yang dipimpin itu harus memang kejar kebutuhan itu untuk tercapai. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu Pak Yonatan. Masih ada lagi? Terus kalau gimana Pak? Agak susah juga. Eh, atau terus Pak kalau apa namanya? Hmm, contohnya Pak kan untuk melihat hal-hal yang kita lakukan Pak untuk mencapai sasaran itu gimana juga Pak? Apa kriterianya Pak? Itu bergantung daripada kebutuhan di lapangan. Itu ya, bergantung dari kebutuhan di lapangan. Saya ambil contoh. Kira-kira menurut Pak Yonatan, penginjilan itu masih penting nggak untuk jemaat, untuk gereja? Nah, penting tidaknya ini bergantung daripada kondisi jemaat. Kalau misalnya jemaat itu hanya 15-an dan rata-rata sudah kepala 5, kepala 6 usianya, maka penginjilan ini sebuah kebutuhan yang mendesak, Pak. Ya, itu urgent. Kenapa? Ya karena kalau anggota jemaatnya itu mungkin 90% itu usia kepala 6, kepala 7, artinya apa? Artinya ya usia mereka pendek. Ya, tanpa mengesampingkan ada orang-orang tertentu yang bisa 80, 90, bahkan 100 tahun usianya. Tetapi secara logika itu jemaat itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Nah, kalau misalnya jemaat yang Pak Yonatan pimpin misalnya, itu 20 orang di mana mungkin 18 di antaranya itu orang-orang yang berusia 50, 60, 70 tahun. Bahkan mungkin beberapa yang 70-an sudah dekat 80-an. Maka kalau tidak dilakukan penginjilan, maka yang Pak Yonatan akan temui di tahun-tahun berikut, angka atau jemaat Anda akan menyusut seiring dengan ya kematian yang terjadi gitu. Nah, lalu kemudian kalau seperti itu maka sudah tahu, oh kalau begitu gereja membutuhkan para penginjil. Gereja membutuhkan orang-orang yang memang punya kemampuan dalam memberitakan Injil. Gitu. Ya, orang-orang yang punya pengetahuan dan keterampilan memberitakan Injil. Jemaat-jemaat yang tidak malu-malu untuk bersaksi. Gitu. Ya, jadi sekali lagi Pak Yonatan itu tinggal dilihat lagi bagaimana kebutuhan di lapangannya. Gitu. Berarti Pak kebutuhan di lapangan itu harus diuji juga Pak ya? Ya pasti dong. Kalau berarti alat pengujinya harus di realita di lapangan gitu Pak ya? Iya, betul. Apakah relevan atau tidaknya itu bergantung daripada keadaan di lapangan. Gitu. Nah, mungkin nanti setelah selesai kelas, kalau Pak mau, Pak boleh WA kepada saya itu kondisi seperti apa yang Bapak hadapi, nanti saya bisa tuntun melalui WA supaya bisa lebih mendarat pada sasaran. Ya. Oke, Pak Yonatan, boleh begitu? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin tanggapan atau pertanyaan? Kalau Pak Yonatan sudah tidak ada lagi atau belum ada pertanyaan lagi, mungkin boleh raise hand-nya dihapus kembali. Ya, oke. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan respon, silakan. Kalau tidak, saya akan masuk dulu ya untuk lanjutkan pelajaran kita. Saya lihat jam, oh masih ada sekitar 20 menit. Oke, saya bisa masuk dalam beberapa slide berikutnya. Kita akan coba melihat sekarang kepemimpinan transformatif
dengan pengembangan komunitas. Sekali lagi saya katakan bahwa pemimpin itu penyebab daripada perubahan itu terjadi. Nah, khusus untuk kepemimpinan gereja, maka yang perlu disadari oleh pemimpin-pemimpin gereja bagaimana mereka bisa mengembangkan komunitas yang ada. Nah, komunitas di sini bukan hanya minta maaf ya, minta maaf. Sekarang pelayanan-pelayanan komunitas yang ada sekarang itu rata-rata hanya kepada kumpulan mereka sendiri. Sebenarnya itu memang komunitas, tapi dalam community development itu bukan seperti itu. Ya, karena yang diperhatikan cuma pengikut. Ya, sementara situasi kepemimpinannya sendiri tidak diperhatikan. Nah, di dalam pengembangan komunitas ini, mari kita coba perhatikan ya, apa dampak yang bisa dilakukan, perubahan apa yang bisa dibawa oleh gereja terhadap masyarakat di mana gedung gereja atau jemaat-jemaat itu berjemaat. Ya, apa yang bisa dilakukan? Nah, karena itu saya coba untuk membawakan materi ini, kepemimpinan transformatif dan pengembangan komunitas. Nah, ini mungkin dalam waktu dekat, mungkin setelah selesainya webinar ini, saya mungkin akan membawakan kepada Anda, saya akan menawarkan kepada Anda khusus tentang community development itu bagi pemimpin gereja. Ada webinar khusus. Nah, ini mungkin bayarannya mungkin sama dengan yang ditetapkan oleh Dr. Hanas, ya. Setiap peserta membayar Rp100.000, ya, pengembangan komunitas. Nah, di kelas ini saya memberikan sedikit baru dalam bentuk insight-nya. Nanti dalam webinar berikutnya itu akan lebih diperdalam. Nah, apa sebenarnya pengertian daripada pengembangan komunitas atau community development yang juga seringkali diterjemahkan sebagai pengembangan masyarakat? Ya, kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara memperhatikan di berita-berita televisi, itu ada namanya pengembangan masyarakat. Itu sebenarnya terjemahan daripada community development. Nah, pengertian pengembangan komunitas ini, itu T.R. Beaton ada memberikan dua macam perubahan dalam pengembangan komunitas. Yang pertama, perbaikan lingkungan. Misalnya, ya, peningkatan kesehatan masyarakat. Ya, saya ambil contoh yang konkret yang saya sudah jelaskan tadi di awal kelas, bagaimana IFJF Manado dan beberapa gereja-gereja yang lain, saya tahu beberapa denominasi juga melakukan hal yang sama. Kami membuka yang namanya klinik kesehatan. Saya tahu beberapa denominasi tertentu bahkan punya rumah sakit. Ya. Walaupun sebenarnya klinik itu juga sebenarnya juga bagian dari rumah sakit, cuma tipenya tipe rendah, mungkin tipe D atau tipe E bahkan mungkin kalau ada. Ya, tapi mari, ya, ini yang dimaksudkan. Anda bisa menjadi atau Anda bisa melakoni pengembangan komunitas di sekitar pelayanan Anda dengan cara Anda membangun fasilitas kesehatan, Vaskes. Nah, untuk apa? Untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Juga mungkin untuk perbaikan lingkungan, misalnya Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam. Oke, misalnya peremajaan hutan misalnya, ya, peremajaan hutan, atau mungkin Anda ikut bersama-sama membangun misalnya waduk, ya. Hari ini Presiden kita Jokowi ada di Manado untuk meresmikan sebuah waduk yang dibangun di daerah Minahasa Utara. Ya, itu salah satu kunjungan kerja beliau. Selain daripada meresmikan beberapa renovasi pasar. Itu, ya, di Kota Manado. Nah, kita mungkin bisa lakukan dengan cara seperti itu.
ya dalam hal misalnya pengembangan komunitas, memperbaiki kondisi alam, ya, memperbaiki kondisi alam. Nah, saya bersyukur wali kota terpilih di Kota Manado ini belum lama ini mengajak warga untuk sama-sama mencegah banjir, sehingga itu beberapa kelurahan bikin kerja bakti selain daripada ada program pemerintah untuk mengatur kembali drainase kota. Tapi di kampung-kampung itu kembali, ya, selokan-selokan itu kembali dibersihkan, selokan yang agak dangkal itu kembali digali, itu dilakukan. Dan ya puji Tuhan, hujan badai yang terjadi bulan di menjelang Natal itu tidak sampai menimbulkan bencana atau musibah di Kota Manado, ya. Nah, itu gereja bisa melakukan, ya, gereja bisa terlibat di dalamnya. Proyek apa yang kita bisa lakukan, ya? Lalu kemudian pendidikan baik formal maupun non formal, atau ya non formal, ya, kayak pusat pengembangan anak yang saya ceritakan tadi itu bagian daripada pendidikan non formal. Oke. Nah, itu perubahan pertama yang dicoba diajarkan oleh Dayton untuk kita. Yang kedua, perubahan dalam diri manusia, khususnya dalam hal ini peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu, ya. Tadi Pak Yonatan coba angkat bagaimana pembuatan wine, ya, atau apa tadi? Ya, dari nanas. Itu, ya. Itu orang-orang yang mengerjakannya, ya, ditingkatkan sumber daya manusianya, kemampuannya, itu, ya. Nah, cuma mungkin kalau untuk dibuat minuman beralkohol itu mungkin pasarnya agak kurang, apalagi kalau di Indonesia itu memang harus punya izin khusus, gitu, ya. Karena kalau tidak itu ya termasuk dalam bisnis haram. Ya. Nah, mari kita coba memiliki satu kepedulian akan hal ini. Ya. Kepedulian akan hal ini. Oke, baik. Karena waktu yang tidak memungkinkan, mungkin kita berhenti pada slide ini. Kita sharing dulu, ya. Saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sudah ada yang terlibat dalam pengembangan komunitas, tetapi karena mungkin tidak tahu atau tidak ngerti seperti apa pengembangan komunitas itu, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu mungkin, oh, apa ini dia? Nah, sehingga sebenarnya saya berani atau saya punya keyakinan kuat, Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan kepemimpinan transformatif itu sendiri. Cuman ya namanya yang mungkin Bapak Ibu baru ketahui melalui webinar saat ini. Nah, karena itu saya persilahkan Bapak Ibu, ya, kalau saya perhatikan di sini tidak ada Ibu, ya. Apalagi Ibu admin sekarang lagi izin karena lagi berobat di Manado. Rupa-rupanya. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing atau mungkin bertanya atau memberikan tanggapan, boleh. Silakan. Karena Pak Ishak tidak berhasil masuk di kelas ini, mungkin karena gangguan signal. Mungkin saya lihat di sini ada Nisen, kan, orang Papua. Mungkin boleh sedikit menceritakan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi secara khusus di masyarakat yang ada di Papua. Silakan Nisen, untuk Anda memberikan sedikit update kepada kita bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan untuk pengembangan komunitas yang ada di tanah Papua sana. Kamu masih punya hubungan, kan, dengan masyarakatmu yang ada di Papua, toh? Nisen? Ya, Silakan. Assalamualaikum pendeta. Ya, Halo. mungkin bisa sedikit sharing. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau dari saya, yang perkembangan yang
sebenarnya perkembangan memang banyak terjadi, cuman eh, Pak, kalau boleh tanya, ini perkembangan tentang Kondisi masyarakat, tentang kondisi masyarakat. Apakah sudah ada sedikit, boleh katakan kenyamanan hidup yang meningkat di sana atau bagaimana menurut kamu? ya kalau kenyamanan sih kadang kenyamanan jadi baik, kadang juga ada hal-hal yang terjadi yang kerusuhan-kerusuhan kayak begitu tuh kalau Hmm, hmm, hmm. Tapi di dari segi perkembangan tuh. ekonomi bagaimana? Sudah agak membaik atau bagaimana? Ya, terus kalau segi ekonomi, memang kalau kalau di sana kalau mereka mengatur dengan baik, sebenarnya itu dia baik, cuma karena tidak mengelola dengan baik, jadi dia kayak tidak ada perubahan kayak begitu. Hmm. Oke, oke, oke. Oke, ya. Makanya saya memang sampai hari ini masih punya beban yang luar biasa untuk tanah Papua. Apa mungkin Nisen belum tahu, saya ini sebenarnya punya 13 rumah singgah dan 5 rumah pintar yang ada di seputaran Kota Sorong, juga punya 2 rumah singgah di Timika. Itu. Ya sekarang dikerjakan oleh teman-teman, oleh tim yang ada di sana. Saya tinggal mengontrol bagaimana kira-kira apa lagi yang mereka butuhkan, lalu kemudian ya membantu mereka untuk mendapatkan finansial untuk menunjang hal-hal tersebut. Gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oke, Pastor Siten mungkin bisa sharing apa yang bisa di-sharingkan untuk kita pada malam hari ini tentang pemimpin transformatif. Ya, kalau ini mengikuti Pak. Bagaimana? Ya, Pak teruskan dulu. Kemudian Pak nanti. Oh, oke. Ya. Baik, baik, baik. Kira-kira ada yang pastor bisa lakukan setelah mengikuti kelas ini? Sudah ada bayangan kira-kira pengembangan apa lagi yang akan dikerjakan? Ya, setelah mengikuti kelas ini lebih lagi terus menurut saya lebih motivasi lagi lah untuk memikirkan untuk tahun ini apa yang akan dilakukan untuk tahun inilah. Ya ini apa yang ini menurut saya lah. Jadi setelah termotivasi lagi Pak, Oke. lebih termotivasi lagi untuk memikirkan apalagi bersama dengan tim, terutamanya yang melibatkan beberapa tempat-tempat di Kemalu dan di Sabah dan Sarawak ini. Ya, ya Pak. Baik, terima kasih Pastor. Oke, nah, sebagai informasi khusus untuk teman-teman yang ada di Indonesia, ini sebenarnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang kuat untuk ekonomi rakyat, pengembangan ekonomi rakyat tentunya. Oke, jadi sekarang pemerintah itu pada dasarnya bukan center class, bukan pihak yang membagi-bagikan, menghambur-hambur uang, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana uang itu bisa kemudian dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu ya. Cuma persoalannya adalah mau enggak kita itu membangun usaha-usaha yang serius seperti
Pak Yonatan ya, sekali lagi itu sebenarnya ada banyak dana pemerintah untuk bisa dipakai dalam pengembangan usaha. Gitu. Ambil contoh Pak Yonatan itu sekarang untuk pengurusan surat izin usaha itu sekarang ada bantuan pemerintah di mana pengusaha-pengusaha UKM itu bisa membuat surat izin usaha SUB itu SIB itu secara gratis. Itu ya, cuma ya itu dia karena banyak pelaku UKM yang melakukan hanya dengan usaha sendiri, ya seperti itulah ya. Nah, nanti dalam atau erat kaitannya dengan kepemimpinan transformatif dan hubungannya dengan pengembangan komunitas ini, saya nanti kemudian akan coba mengembangkan satu gagasan. Mungkin kalau di kalangan IFGF ini sudah biasa Pastor, itu yang namanya leaderpreneur. Nah, saya akan coba itu menjadikan bahan masukan di sini. Nanti mungkin saya juga bisa minta tolong dari Pastor juga untuk coba untuk kemudian ini sharing apa-apa yang Pastor sudah lakukan tentang leaderpreneur atau leaderpreneurship ya. Ini dia. Ini kita coba akan perkenalkan supaya teman-teman dari denominasi lain juga bisa terbuka wawasannya dan kemudian bisa masuk di dalamnya. Oke. Selamat gabung Saudara Dolfi ya. Kenapa lambat sekali masuk? Anda minta masuk itu kalau nggak salah sudah jam 8 lebih. Iya. Baru kelar pelayanan juga. Oh, gitu ya. Ya memang khusus untuk ini kalau kamu mau maksimal ya otomatis memang ada harga yang kamu bayar. Harga itu bukan cuma uang pendaftaran, tapi termasuk ya bagaimana Anda bisa mengatur waktu dengan baik kalau Anda mau maksimal mendapatkan hasil. Itu. Ya silakan saja tetap join, tapi kalau memang mau maksimal ya otomatis kamu harus bisa mengatur waktu Anda. Gitu. Karena ambil contoh, saya tidak lagi share PowerPoint sekarang karena sudah hampir habis kelas kita. Gitu. Ya. Nah, harap hari Senin kamu bisa join lebih cepat waktunya supaya kamu bisa dapat hasil yang lebih maksimal daripada kelas ini. Oke. Apalagi nanti materinya saya akan coba bahas tentang kepemimpinan transformatif ini. Bagaimana yang saya sudah katakan tadi, bagaimana Anda bisa menjadi seorang pemimpin yang sekaligus juga punya entrepreneurship. Ya. Banyak orang sulit membedakan mana pengusaha, mana entrepreneur. Ya, banyak yang tidak bisa membedakan. Nah, nanti di kelas ini saya harapkan teman-teman bisa menemukan apa beda antara pengusaha, businessman, dan seorang entrepreneur. Gitu. Ya, jadi Bro Dolfi, kalau memang mau mendapatkan pengetahuan tentang itu, bagaimana kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang entrepreneur, ya mungkin harap masuk lebih cepat, lebih awal, ya. Nisen juga, karena saya yakin di bangku kuliah Anda ini mata kuliah ini langka, ya. Materi ini langka. Kalau teman-teman yang kuliah di Harvard ini sudah biasa, karena ada SKS-nya, ya. Pastor Siten dapat waktu kuliah S1
di Hits waktu itu? Ada S2, dapat? S2-nya. Oh, S2-nya. Yang mana? Yang kepemimpinan yang community Transformasi. development atau? Ya, dari Pastor Jimmy sama Pak apa tuh ya, Pak Pipin apa aja. Oh, iya. Betul, betul. Ya. Betul. Memang Pak, dalam penyajian ini saya agak turunkan kualitasnya karena dengan maksud untuk merangkul teman-teman yang memang perspektif tentang community development ini masih belum ada. Jadi saya memang akan menyederhanakan materi lebih sederhana dari yang diajarkan oleh Pastor Jimmy, oleh PGO. Bagus Pak, bagus sekali. Iya, iya, iya. Ya, memang sangat membantu, sangat memberikan motivasi ya. Kalau kami di Sabah memang dukungan pemerintah itu memang selalu sangat baik lah, apalagi saat ini dengan Perdana Menteri yang baru ya, jadi Prime Minister yang baru ini kelihatannya agak fokus membangun, meningkatkan ekonomi rakyat. Ya. Jadi banyak tempat-tempat yang banyak sumber-sumber. Kalau dari segi keuangan itu banyak sumber-sumber sebenarnya dari badan-badan yang boleh mendukung setiap masyarakat yang ada. Jadi di gereja kita juga di sini kita juga mendorong mereka supaya mereka mengambil peluang dan kesempatan yang ada dari beberapa badan-badan yang boleh mendukung dari segi keuangan untuk mengembangkan mungkin pertama ada beberapa lah. Jadi dan sekarang ini kita memang sudah mendorong beberapa jemaat kita untuk terlibat dari segi perkebunan, dari segi cendawa. Iya. Sebenarnya yang cuma tergantung dengan rakyat lah, tergantung dengan kami apa kami mau merebut peluang itu atau mengambil kesempatan itu atau tidak, jadi tergantung pada kami. Yang jelas peluang itu ada. Oke. Nah, jadi itu Pak, jadi memang kita sedang kita kan ada di gereja kita ada yang memegang bagian marketplace kan. Iya, iya. Ya, jadi kebetulan juga mereka-mereka yang teman kita yang terlibat dalam marketplace ini kita berikan arahan untuk mengadakan satu training seminar ya supaya jemaat kita boleh mengenal bidang pelayanan bidang apa yang mereka boleh kembangkan baik dalam bidang sosial, pengembangan di komunitas ini ataupun bidang dunia usaha yang lain lah. Jadi selain itu kita juga menggunakan itu juga untuk pelayanan Pak. Oke. Ya, sampaikan misi atau Injil, salah satu cara pendekatan kepada terutama tempat-tempat yang perlu kita layani gitu. Oke. Baik. Dan ternyata memang bagus. Luar biasa. Ya, itu Pak ya. Ya, lanjut Pastor. Lanjut, silakan. Ada gangguan lain tadi Pak. Oke. Iya. Jadi memang itu betul yang dijelaskan oleh Pastor Siten tadi ya. Jadi memang sebenarnya pemerintah kita banyak membantu. Nah, khusus untuk teman-teman yang seringkali menghadapi masalah dan pengen mundur dari pelayanan karena beratnya tekanan hidup.
ya, maka itu ya dalam ilmu kepemimpinan Kristen itu dikenal yang namanya leaderpreneur. Bagaimana pemimpin gereja itu bisa boleh katakan bertahan hidup, ya, bertahan hidup dengan yang namanya apa yang ada padanya. Nah, karena itu mari kita sebagai seorang pemimpin gereja memang bisa menjadi seorang leaderpreneur. Nah, kalau teman-teman yang ada saat ini mengikuti kelas ini yang memang merasa bahwa aduh iya betul, saya seringkali pengen mundur dari pelayanan oleh karena ya untuk mendapatkan kebutuhan harian saja tidak cukup. Nah, jangan lewatkan pelajaran ini ya. Hari Senin depan saya akan masuk di situ. Ya. Bagaimana seorang pemimpin gereja itu bisa menjadi seorang leaderpreneur. Seorang pemimpin yang juga merupakan seorang entrepreneur. Gitu. Ya, oke, baik. Itu dulu materi kita pada hari ini. Oke. Saya minta maaf mungkin karena ada gangguan signal sampai saya juga ini apa namanya sempat terkeluar 2 kali. Sempat keluar 2 kali karena gangguan signal. Saya lihat juga Pak Ishak tidak masuk kembali mungkin karena sedang berada di daerah yang ada gangguan signal. Saya lihat tadi Ibu admin kita sudah join kembali. Jadi silakan Ibu Via untuk mungkin ada informasi-informasi penting atau mungkin mau langsung tutup kegiatan kelas kita pada hari ini, silakan Bu. Minta maaf para peserta karena hari ini saya berhalangan, maka dari itu sudah terlambat untuk masuk Zoom. Siap. Dimaklumi. Silakan. Terima kasih Pendeta. Ya, ada penyampaian atau ada informasi lain yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak mungkin langsung close langsung tutup kelas kita. Oh iya, cuma informasi menyesuaikan saja dengan jadwal. Oke. Untuk webinar selanjutnya. Iya. Baik. Saya harapkan teman-teman yang membutuhkan informasi tentang bagaimana membangun supaya dalam menggembalakan itu tidak sedikit-sedikit terkendala dengan masalah finansial, itu hari Senin nanti bisa join lebih awal supaya Anda bisa dibekali bagaimana caranya bisa menjadi seorang leaderpreneur. Itu saja dari saya. Silakan Ibu Via untuk close kelas kita. Oke, untuk saat ini kita akan menutup kelas kita. Dan untuk doa, saya minta kesediaan dari saudara Jonathan Pakpahan untuk menutup kita dalam doa. Baiklah, kita akan menutup latihan kepemimpinan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang memberikan hari yang baik dan indah bagi kami, sehingga kami memperoleh kesempatan untuk pembekal melalui materi-materi yang akan disampaikan. Dan juga Tuhan, kami para peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan hari ini, berkati kami Tuhan, supaya setiap materi yang kami dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga banyak juga orang Tuhan yang merasakan kita berkati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya Tuhan, berikan kepada
supaya kami dapat mengikuti pelatihan-pelatihan berikutnya. Kami serahkan Tuhan, Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik. Ibu Fia, mungkin kita foto dulu kah? Oke, siap pendeta. Mohon bagi peserta yang hadir di malam hari ini untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Selain kamera juga ini, apa namanya? Suara, Ya, mikrofon. diaktifkan supaya tidak ada merah-merah. Bapak Johannes Salih dan Saudara Jonathan Pakpahan. Belum membuka apa videonya. Ya, oke. Dolphy juga belum buka video Jonathan kayaknya. Pakpahan, bisakah untuk membuka lagi? Sudah. Oke. Sudah? Oke, baik. Ya. Sudah selesai sesi foto? Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Selamat sampai malam. hari Senin ya. Malam semua. Tuhan berkati. Berkati sampai hari Senin. Shalom. Shalom.